Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irina Priskawananti. Saya mahasiswa semester 4 dari Politeknik Negeri Malang, jurusan akuntansi, program pendidikan keuangan, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik dan negosiasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak video ini sampai akhir. Topik yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu pengertian konflik dan perubahan pandangan tentang konflik, yang kedua konflik fungsional dan disfungsional, yang ketiga tingkat-tingkatan konflik, yang keempat jenis-jenis situasi dalam konflik dan proses terjadinya konflik. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian konflik dan perubahan pandangan tentang konflik. Nah, apa sih itu konflik? Pasti kita sering sekali ya mengalami konflik atau perbedaan pendapat dengan rekan, dengan orang-orang di sekitar kita seperti keluarga, sahabat, dan orang-orang lainnya. Nah, menurut Chandra pada tahun 1992, konflik ini adalah benturan kepentingan, keinginan, pendapat yang paling tidak melibatkan dua orang atau lebih. Nah, selanjutnya yaitu mengapa terjadi yang namanya konflik. Kalau kita sering sekali berkonflik, terus sebenarnya yang menjadi penyebab konflik itu apa? Yang pasti tentunya di sana terdapat ketidaksepakatan atau ketidaksepahaman antara dua orang atau lebih gitu. Nah, menurut Gibson pada tahun 1977, hubungan itu selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan yang saling tergantung itu dapat pula melahirkan konflik. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini tuh terjadi karena masing-masing orang dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah hubungan itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki kepentingan yang berbeda, dan juga memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain walaupun mereka sedang saling bekerja sama. Nah, lalu mungkin teman-teman berpikir nih, apakah bisa konflik itu dihindari? Nah, yang pastinya konflik itu bukanlah sebuah hal yang bisa dihindari atau sebuah hal yang memang tidak bisa dihindari, karena yang namanya dalam hubungan, apalagi dalam sebuah kelompok, masing-masing orang ini pasti memiliki karakter yang berbeda, pendapat yang berbeda. Nah, di sini konflik itu bukanlah sebuah hal yang harus dihindari. Nah, konflik ini bukan hal yang harus dihindari dan bukan hal yang menakutkan. Konflik ini dapat membuat hubungan semakin berkembang dan semakin hidup. Tapi bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan memandang konflik menurut sudut pandang yang positif. Nah, sudut pandang konflik yang positif itu seperti apa? Di sini ada yang namanya perkembangan pandangan tentang konflik. Dijelaskan oleh Robin dan Jutz pada tahun 2003, ada 3 perkembangan pandangan tentang konflik. Yang pertama, additional view of conflict. Jadi di sini mereka memandang konflik itu sebagai sebuah hal yang negatif, memandang konflik itu sebagai sebuah hal yang menyakitkan, sebagai sebuah kekerasan dan yang merusak hubungan. Yang kedua itu the interaction view of conflict. Jadi dalam pandangan ini konflik itu dipandang positif. Konflik itu merupakan sesuatu yang mutlak atau yang pasti terjadi dalam sebuah kelompok dan membantu kelompok itu menjadi semakin solutif atau semakin berkembang. Nah, yang ketiga yaitu resolution focus of conflict. Nah, dalam pandangan ini menjelaskan bahwa jika terjadi konflik harus fokus pada cara penyelesaian konflik tersebut, bukan fokus pada apa yang akan ditimbulkan dari konflik tersebut. Nah, poin kedua yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi konflik. Nah, Robbins pada bukunya tahun 1996 dalam Muhammad 2016 menjelaskan konflik ini bisa menjadi konflik fungsional dan konflik disfungsional. Apa itu konflik fungsional? Konflik fungsional ini adalah konflik yang mendukung pencapaian kelompok dan dapat meningkatkan kinerja kelompok. Misalnya saja pada saat mungkin meeting di sebuah organisasi, ini terdapat perbedaan pendapat yang tentunya itu merupakan sebuah konflik. Nah, tapi perbedaan pendapat ini bukanlah sebuah hal yang dapat merusak, melainkan jika kita bisa mencari pendapat yang terbaik, itu akan semakin membangun dan meningkatkan kinerja kelompok. Nah, konflik yang kedua yaitu konflik disfungsional. Konflik disfungsional ini adalah konflik yang menghambat tujuan kelompok serta menurunkan kinerja kelompok. Contohnya seperti konflik antara para serikat buruh dengan pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, jika mereka mengadakan demo atau hal-hal yang mungkin akan menghambat
proses produksi dalam organisasi atau perusahaan tersebut, maka disitu akan menghambat tujuan perusahaan untuk memperoleh laba, untuk menghasilkan barang dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke poin ketiga tentang tingkat-tingkat konflik. Nah, ada 4 tingkatan konflik. Yang pertama, konflik intraperorangan. Yang kedua, konflik antar perorangan. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Dan yang keempat, konflik antar keorganisasian. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, mengenai konflik intraperorangan. Konflik intraperorangan ini adalah konflik yang timbul dalam diri seseorang individu dengan pemikirannya sendiri. Ini disebabkan karena adanya perbedaan prinsip individu dengan lingkungan atau keadaan yang sedang dihadapi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita nanti sebagai akuntan yang bekerja di perusahaan, kita dihadapkan kita itu dalam diri kita sendiri tertanam bahwa akuntan itu harus jujur, akuntan itu tidak boleh memanipulasi data. Tapi di lapangan keadaannya itu pekerjaan kita memaksa kita untuk memanipulasi laporan keuangan yang akan kita buat ini. Nah, disitulah terjadi yang namanya konflik intraperorangan, di mana kita sendiri bingung nih, kita mau nurutin hati nurani kita atau kita mau nurutin perusahaan yang tempat kita bekerja ini. Selanjutnya yaitu konflik antara perorangan. Konflik antara perorangan itu terjadi antara satu individu dengan individu lain. Biasanya terjadi karena perbedaan sifat. Nah, sederhananya biasanya kita bertengkar sama saudara, bertengkar sama teman. Nah, seperti itu konflik antar perorangan. Yang selanjutnya yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini terjadi antara unit yang ada dalam suatu organisasi dengan unit organisasi yang lainnya. Seperti misalnya dalam sebuah perusahaan ada unit produksi dan unit pemasaran yang berbeda pendapat atau yang saling menjatuhkan, seperti itu. Dan terakhir yaitu konflik antar keorganisasian. Konflik ini yang terjadi akibat persaingan atau ketidakcocokan. Misalnya konflik serikat buruh dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, di sini ada kan ya di gambar di belakang saya ini menerangkan kalau ini para buruh sedang berdemo. Mereka menolak upah murahnya. Jadi di sini terjadi ketidakcocokan antara upah yang diberikan perusahaan dengan keinginan para buruh ini. Poin yang keempat yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai jenis situasi konflik dan proses terjadinya konflik. Nah, dalam Winardi 2002 menjelaskan jenis situasi konflik itu ada 4. Yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal ini terjadi antar hierarki yang berbeda, seperti namanya vertikal ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, yang kedua yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal. Nah, ini terjadi antar sesama hierarki. Konflik yang ketiga, jenis situasi konflik yang ketiga itu konflik garis staf. Konflik ini terjadi antara misalnya supervisor dengan penasehat. Konflik yang keempat yaitu konflik peranan. Konflik peranan ini terjadi karena satu individu memiliki 2 peranan yang berbeda. Nah, kita akan bahas yang selanjutnya yaitu mengenai proses terjadinya konflik. Nah, dalam konflik ini tuh juga ada prosesnya ya, ada step by stepnya, ada urutan-urutan terjadinya. Nah, urutan terjadinya atau prosesnya ini terbagi menjadi 6 tahap. Nah, yang pertama yaitu attendance condition or latent conflict. Nah, dalam tahap ini kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Nah, jadi dalam tahap ini dalam sekelompok orang atau mungkin antar individu ini ada penyebab atau ada masalah yang muncul yang akan memicu terjadinya sebuah konflik, misalnya perbedaan pendapat seperti itu. Nah, yang kedua yaitu perceived conflict. Nah, dalam tahap ini agar konflik dapat berlanjut, maka kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik ini harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Nah, jadi setelah mereka ini mungkin berdebat dalam tahap awal, dalam tahap yang kedua ini mereka mulai sadar, oh pendapatku ini sepertinya terancam untuk tidak disetujui dan sebagainya. Maka dalam tahap ini mereka tuh semakin sadar kalau mereka ada dalam kondisi atau tahap berkonflik. Yang ketiga yaitu felt conflict. Nah, dalam tahap ini orang yang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial mengalami ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut maupun kegusaran akan bertambah sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman. Nah, dalam tahap ketiga ini sudah mulai memuncak ya konfliknya.
jikalau pendapat mereka ini tidak ditanggapi atau tidak disetujui, maka mereka akan mulai merasa terancam, merasa marah, merasa gelisah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tahap yang keempat, manifest konflik. Nah, pada tahap ini berbagai argumentasi, tindakan agresif, atau bahkan munculnya niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif. Jadi dalam tahap manifest ini, tahap yang keempat, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, adu argumentasi akan semakin tinggi, semakin meluap-luap, atau yang kebalikannya, yaitu akan menjadi munculnya niat baik dari salah satu pihak ini untuk mengakhiri terjadinya konflik ini. Tahap selanjutnya yang kelima, yaitu conflict resolution or suppression. Nah, dalam tahap ini, kedua pihak yang sedang terjadi konflik ini menghindari terjadinya reaksi keras atau mencoba mengacuhkan begitu saja ketika terjadi perselisihan. Nah, dalam tahap conflict resolution or suppression ini, kedua belah pihak yang sedang berkonflik ini bisa saja mengabaikan atau mengacuhkan konflik yang sedang terjadi. Jadi menganggap, oh ya sudah, mungkin masa bodoh aja, seperti itu. Nah, tahap yang kelima, tahap yang terakhir atau konflik alternatif ini terjadi ketika konflik terselesaikan. Yang tertinggal adalah perasaan yang tidak enak dan ketidakpuasan. Hal ini dapat menimbulkan episode konflik yang selanjutnya. Nah, jadi dalam tahap ini, ketika mungkin dalam tahap yang kelima tadi mereka sudah mulai mengabaikan, nah dalam tahap ini konflik itu sudah selesai, tahap yang terakhir ini. Nah, tapi yang terjadi dalam hati orang yang sedang berkonflik ini ada perasaan yang tertinggal, perasaan tidak enak, atau mungkin perasaan, wah tadi pendapatku nggak disetujui nih. Nah, ini yang akan menjadi episode konflik selanjutnya atau tahapan konflik selanjutnya. Jadi proses konflik ini seperti siklus ya, jadi muter seperti itu terus. Nanti setelah konflik alternatif ini, kalau misalnya muncul perasaan tidak enak lagi, maka nanti akan terjadi konflik lagi mulai dari awal lagi dan seterusnya. Oke, kesimpulan untuk presentasi kali ini, konflik itu bukanlah sebuah hal yang harus dihindari ya teman-teman, karena konflik itu sifatnya mutlak dalam sebuah hubungan, karena masing-masing individu itu punya pemikiran berbeda. Nah, jadi kita harus memandang konflik itu dari segi atau sudut pandang yang positif agar tidak menimbulkan masalah yang besar. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini membantu dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan, salam sehat, dadah!